sehat ya ikan-ikannya nih. Dan nanti kita update lagi lah kalau size-nya udah mulai naik. Ya ukuran tol koreksi. Kalau bisa sini tambah lagi nih media airnya nih. Media tanamannya biar agak sedikit ketutup. Jadi ikannya lebih lebih nyaman lah kalau makin banyak tanaman. Kalau setahu saya kayak gitu ya. Tapi jangan terlalu rapat-rapat juga. Jadi kenapa harus pakai tanaman? Kalau menurut saya sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau update nih burayakan yang bakal kita pindahin ke media pembesaran. Jadi sekalian update juga yang waktu kemarin kita breeding dan sekarang kita mau lihat gimana kondisi ikannya dan ya mudah-mudahan sih hasilnya memuaskan ya dengan proses penjodohan kemarin dan anakannya jadi banyak dan pastinya ya langsung kita lihat aja nih ikannya nih guys. Jadi ini yang Mahacai. Jadi kalau kita lihat nih female-nya nggak kelihatan ya, cuma male-nya aja nih lagi muter-muter nih guys. Wah ini karena kondisi akuariumnya cepat berlumut nih, karena ini kita naruhnya di outdoor dan sebagian kena matahari langsung ya. Jadi kita lihat sih kagak ada female-nya, kemungkinan kayak masih ngumpet. Dan kalau lihat telurnya sih kayaknya nggak ada deh. Oke nanti kita lihat aja lah, mudah-mudahan nanti ada kehidupan di akuarium ini nih itu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang anakannya kelihatan nih. Nah, tuh guys. Ini yang pertama yang Mahacai nih. Terus yang kedua nih yang alien. Ternyata si male-nya kalah sama si female. Nah, tuh nih kondisi ikannya nih setelah di breeding. Kasihan female male-nya ya. Cuma kalau kita lihat ini udah ada buih. Tapi nggak tahu ada telurnya apa enggak nih, ada di atas sini. Jadi karena lihat kondisi male-nya kayak gini, kayaknya harus kita angkat nih. Kita pisahin aja nih guys, kasihan male-nya. Nah kita angkat male-nya, jadi tinggal telurnya aja nih. Ada buih doang, cuma nggak ada telurnya. Kayaknya ini gagal nih kalau kita lihat. Nah tuh nggak ada kehidupan juga, jadi tinggal female-nya doang. Nanti coba kita cari pasangan yang lain yang sekiranya lebih galak dari male. Nah ini contoh kalau kita breeding, si female lebih galak dari male tuh, atau si jantan lebih galak dari betina. Jadi kondisinya malah kayak gitu tuh. Kalau breeding ini sih kita coba nyilangin ya. Ternyata hasilnya nggak jadi tuh antara plakat, koi sama ikan alien. Mungkin salah satu penyebabnya kondisi jantannya kurang besar. Mungkin itu jadi faktor pertama. Kedua juga ikannya long fin. Terus kalau kita lihat performnya tuh alien kurang galak lah. Kurang gacor lah istilahnya ya. Nah ini nih. Nih keluar juga female-nya deh tuh. Ini karena hari ketiga, kita tunggu aja lah, mudah-mudahan nanti ada kehidupan, ada burayak yang bakal nongol juga nih dari ikan yang Mahacai ini nih. Nah yang ini juga sama alien, cuma aliennya ini yang lebih ke plakat. Nah ini yang kita silangin sama ikan dari Uni Maculata Antutu yang hybrid itu. Sepertinya sih gagal juga. Kita ngeliat cuma buihnya doang nih tuh. Buihnya ada, cuma nggak ada telurnya. Ini udah hari kedua. Dia kemarin setelah proses penjodohan, jadi ya ini alien ini gagal guys. Jadi kita lihat male-nya, juga kasihan nih. Kita angkat aja lah, kita pisahin male-nya. Tuh, udah kalau kondisi kayak gini, kita nggak jamin bakal jadi ya, karena lagi-lagi
kondisi buinya tuh nggak sesuai apa yang kita harapkan tuh. Ternyata lagi musim kayak gini lumayan berat juga ya untuk breeding ikan nih. Yang ini anakan gapi. Bukan anakan gapi, ini bukan gapi, dari jenis PRT decoy. Cuma anakannya sebagian udah kita serogin. Nah itu udah nggak pada ada ya. Ini anakannya nih guys, kita update nih dari anakan. Nah ini anakannya nih, tuh. Nah PRT decoy nih tuh, udah bagus guys, udah kelihatan nih yang ada pentol gapi pentol korek panggilannya ya. Tuh oke lah, kita pindahin aja nih. Ini hari ke-5 ya, kemarin kan kita update hari ketiga, ini hari ke-5 dan full anakannya udah bisa berenang semua. Dan waktunya dia berenang bebas ke media yang lebih besar nih. Jadi kita pakai medianya akuarium ukuran 40 kali 40 kotak begini nih tuh. Lumayan gede lah ini untuk burayakan isi 100 ekor kurang lebih lah. Mudah-mudahan nanti kalau udah next size ya ukuran kuaci, nanti kita sortir, kita pindahin lagi nih. Jadi untuk hari ke-5 ini kita baru bisa pindahin media yang lebih besar. Kemana? Kalau saya sih ke akuarium. Teman-teman kemana ya, komen-komen nih. Ada yang ke kulkas, ada yang ke styrofoam. Nah itu balik lagi ke teman-teman, kemampuan teman-teman untuk menyediakan media sendiri. Atau ya tempat lebih gede lagi ke kolam juga bisa. Nah ini karena kita mindahinnya ke akuarium, jadi ya pastinya kita siapin juga medianya untuk anakan ikan cupang sendiri biar ngumpet dan nyaman. Kalau saya sih pakai yang namanya tanaman dari gagang tupai sama progbit mini kayak gitu, atau pakai kapu-kapu juga bisa, atau dari eceng gondok juga bisa. Tapi jangan lupa guys, siapin juga pakannya. Sebelumnya kita siapin kutu air atau artemia, kita taruh di media yang kita siap pindahin untuk dari burayakan sendiri tuh. Jadi kita sedikit kasih daun ketapang juga agar pH-nya lebih stabil, karena lagi-lagi ya musim kayak gini rentan banget untuk burayak. Jadi kondisi kalau lagi panas, kalau hujan ya dingin kayak gitu guys. Jadi lumayan lah ini hasil breedingan di bulan ini kita yang sukses cuma dari ikan silangan dari land koi, barongsai sama red koi. Ini kita lanjutin terusannya dari ikan paustat. Mungkin teman-teman yang belum nonton di video sebelumnya udah kita siapin juga, udah kita bikin. Nah ini mana bang cara mindainya nih? Ini agak lumayan sulit ya, karena lagi-lagi kondisi airnya itu lebih tinggi dari media sebelumnya. Jadi kita harus tambah air lagi, harusnya lebih tinggi lagi, baru kita enak buat mindahinnya kayak gitu guys. Jadi kalau medianya lebih besar katanya sih patah tulang katanya, tapi kalau dari pengalaman saya sih enggak. Tapi kita coba aja, bismillah ya. Nah tuh guys, nah kita lihat aja ya, mudah-mudahan sih aman ya. Katanya sih kalau kayak gini patah tulang, tapi bismillah aja ya, mudah-mudahan kagak ya. Nah ini kita siapin lagi buat tempat breeding berikutnya ya. Nah tuh, tapi jangan lupa guys, dicek juga nih sama kondisi air sebelumnya, kira-kira ada yang namanya predator gak? Apalagi yang namanya larva capung jarum atau larva capung ya, itu biasanya emang makan burayak sendiri. Jadi dia nggak ketahuan, biasanya ngumpet-ngumpet di media bawah sini nih, tuh di ganggang atau di tanaman air progbit kayak gini. Tuh, alhamdulillah ikannya udah pada mulai berenang ya. Nah tuh guys, sehat ya ikan-ikannya nih. Dan nanti kita update lagi lah kalau size-nya udah mulai naik. Ya ukuran tol korek sih, kalau bisa sini tambah lagi nih media airnya nih, media tanamannya biar agak sedikit ketutup. Jadi ikannya lebih nyaman lah kalau makin banyak tanaman. Kalau setahu saya kayak gitu ya. Tapi jangan terlalu rapat-rapat juga. Jadi kenapa harus pakai tanaman? Kalau menurut saya sih ini bisa buat yang namanya kadar oksigen juga nambah pastinya kalau pakai tanaman kayak gini. Terus kedua, biasanya suka ada plankton kecil yang di dekat tanaman kayak gini tuh. Jadi bisa buat makan burayak sendiri. Nah ini indukannya tuh, indukannya kenyang banget guys perutnya tuh. Nah, jadi kalau kayak gini itu female-nya kalau saya sih diangkat. Ada yang nggak diangkat, biasanya medianya lebih besar, sampai gede pun nggak masalah kalau male-nya tetap dikasih makan ya. Tuh pasti aman. Kalau misalnya female-nya nggak dikasih makan, ngurus anak itu resiko guys. Jadi harus tahu selanya teman-teman ya, atau tahulah gimana caranya
untuk mindahin, pastinya mindahin buruaya ke media yang lebih besar tuh. Kalau menurut saran saya sih, kalau mau mindahin itu media sebelumnya harus lebih rendah sama media yang bakal kita pindahin, contohnya akuarium atau kolam. Jadi mindahinnya lebih enak. Kalau tadi kayak cara tadi itu, kalau menurut saya sih ya nanti kita lihat update aja ya, mudah-mudahan nggak ada yang patah tulang ya. Nanti bakal saya update lagi nih kalau anaknya udah gede, ada yang patah tulang apa enggak ya, next video lah. Karena untuk penyebab ikan patah tulang sendiri, faktor pertama bisa dari air, kedua mungkin bisa jadi salah satunya, ketiga dari pakan kayak gitu katanya. Tapi ntar kita cari tahu aja bareng-bareng. Buat teman-teman yang pernah patah pinggang, bener apa enggak, komen-komen menyebabnya, apakah salah satunya dari kondisi air, apa dari pakan ya, kayak gitu guys. Oke. Nah, paling konten sorenya sampai sini aja. Kita mindahin buruaya hari kelima ke media yang lebih besar di akuarium ini, atau media yang teman-teman lah komen-komen lah di box styrofoam, box kulkas, atau kolam. I'll see you next time video. Jadi buat teman-teman bantu share, bantu like, bantu komen biar kita yang makin semangat bikin konten-kontennya. Tetap sebaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.